Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk pada Al-Qaidatul Khamisatu wal Arba'una, kaidah yang ke-45. Penulis membawakan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Lihat penjelasan penulis, hadihi qaidatun qur'aniyatun muhkamat. Ini kaidah Quran yang muhkamat, jelas, gamblang. Yahtajuha kullu mu'min. Setiap mukmin itu membutuhkan kaidah ini. Wa ala wajhil khusus min azmi alal iqbali ala rabbihi wa qar'i babit taubah. Kemudian sisi yang khusus, azam untuk menghadapkan diri kepada Allah, kemudian mengetuk pintu taubat. Ini dibutuhkan setiap orang yang beriman untuk senantiasa menghadapkan diri kepada Allah, bertobat. Makanya dalam ayat wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, semuanya, wahai orang yang beriman, pasti kalian mendapatkan keberuntungan. Semua kita butuh tobat. La tobat itu menghapus kejelekan-kejelekan kita, menghilangkan kejelekan kita. Ini tentang kaidah dari ayat. Kemudian hadil qaidatu hiya, kaidah ini merupakan juz'un min ayatin karimatin fi surati Hud. Bagian dari ayat yang mulia dalam surat Hud. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin." Tegakkan salat di penghujung siang dan menjelang malam. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, yang demikian itu peringatan bagi orang yang ingat. Saudara yang saya hormati, ayat yang mulia ini sabaqat bijumlatin minal awamir adimati lin nabi. Diawali dengan sejumlah perintah yang agung kepada Nabi SAW. Dan kalau perintah kepada Nabi itu mencakup wali ummatihi, mencakup kepada umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu khusus bagi Nabi. Kemudian yuhsinu dzikruha, maka layak untuk disebut liyatadiharabtu bainaha, untuk menjelaskan ikatan di antaranya. Ya, apa sebelumnya? Sebelumnya disebutkan di surat Hud ayat 12 sampai 13. Kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Muhammad, istiqomahlah engkau sebagaimana diperintah. Dan orang-orang yang bertobat bersamamu, jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian amalkan basir, maha melihat. Kemudian wala tarkanu ilal ladina dzalamu fatamassakumun nar
wa malakum min dunillahi min auliya tsumma la tunsorun. Jangan kalian condong kepada orang yang dolim, sehingga neraka akan menyentuh kalian. Dan tidak ada bagi kalian selain Allah dari wali, kemudian kalian tidak ditolong. Ini ayat sebelumnya. Jadi perintah kepada Nabi, perintah kepada umatnya untuk istiqomah. Kemudian jangan condong kepada kedoliman. Ada dolim, condong, bantu, bela, kedoliman. Yang akhirnya nanti mengantarkan seseorang tersentuh oleh adab. Jamaah hormati, ini ayat sebelumnya. La makna ayat allati tadamanat hadil qaidatu bihtisarin. Yang mengandungi kaidah ini secara ringkas, apa maknanya? Anallaha ta'ala yuhatibu nabiyahu sallallahu. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan nabinya. Wa huwa hitabun lil ummati kulliha. Yang ini tadi sudah kita singgung. Kalau hitab kepada nabi mencakup kepada umatnya, kecuali ada pengkhususan. Lah apa? Perintah Allah kepada nabinya bi an yuqimu as-salata tarafayin nahar wa sa'atin minal lail. Allah perintahkan kepada nabinya untuk menegakkan salat di penghujung siang sama menjelang waktu malam. Ya. Supaya yansibu fiha qadamaihi lillah, dia tancapkan pada waktu itu dua kakinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah secara khusus kalau berkaitan dengan kaidah menjaga sholat. Menjaga sholat. Bagaimana menjaga sholat? Sering kita sampaikan. Menjaga sholat itu 5. 1, ikhlas. 2, mencontoh Rasul. 3, khusyuk. 4, dikerjakan di awal waktu. 5, laki-laki berjamaah di masjid. Itu supaya kita jaga sholat. Dan nanti kalau diperluas, keutamaan sholat itu luar biasa. Salah satunya, keutamaan sholat itu bisa menghapus kesalahan. Bisa menggugurkan dosa. Ya, sampai Nabi misalkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, seperti seseorang yang depan rumahnya ada sungai. Airnya itu bersih, bening. Ya, sehari semalam mandi 5 kali. Kata Nabi, masihkah tersisa kotoran? Kalau sedino adus ping 5, airnya bersih, kemudian depan rumah masih tersisa kotoran, itu yang dilihat lah adusmu piye. Mandi 5 kali. Dan ini depan rumah. Kalau mungkin mandinya itu jauh, bisa jadi barados, resik, mulih, karena jauh kena debu, keringetan, bisa. Depan rumah kok. Ini menunjukkan sholat ini sangat kuat untuk bisa menggugurkan kesalahan kita. Cuman catatannya dengan menegakkan. Kemudian, alala hadal amra. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan perintah ini. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghilangkan keburukan. Artinya yamhunaha wa yukaffirunaha hatta ka'annaha lam takun. Dihapus, kemudian dimaafkan sehingga seakan-akan tidak terjadi. Seakan-akan tidak terjadi. Ini kalau nanti makna ayat secara ringkas seperti itu. Kemudian wal isharatu biqaulihi dzalika dzikra lidzakirin. Terisyaratkan dalam ucapan Allah yang demikian itu peringatan bagi orang yang ingat. Peringatan bagi orang yang ingat. Sampai pada ucapan fastaqim kama umirta wa ma ba'dahu, dan apa sebelumnya? Wakila ilal Qur'an dzikra lidzakirin. Itu isyarat Quran itu peringatan kepada orang yang ingat. Kepada orang yang ingat.
nasihat kepada orang yang mau mengambil pelajaran. Yang mau mengambil pelajaran. Berarti kalau urut dari awal, apa saja kebaikan-kebaikan yang bisa diperoleh dari ayat? Satu, supaya istiqomah. Kedua, tidak melampaui batas. Ketiga, jangan condong kepada kedoliman. Jangan condong kepada kedoliman. Keempat, tegakkan sholat. Kelima, ya, Al-Quran itu nasihat bagi orang yang mau mengambil nasihat. Al-Quran itu nasihat bagi orang yang mau mengambil nasihat. Ini kesimpulan dari ayat yang dibawakan. Yang tentunya yang keenamnya, kebaikan menghapus kejelekan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wakama ana hadil qaidata sarahat bihadal makna wa huwa idhabul hasanati lisayyi'at faqad jaa fi sunnah ma yuwafiqu hadzal lafdh takriban. Sebagaimana kaidah ini menjelaskan tentang makna hapusnya keburukan karena kebaikan. Jadi kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Datang dalam hadis sesuai dengan lafadz ini atau mendekati. Apa dalam hadis? Dalam riwayat Imam Tirmidzi yang sanad hadisnya dihasankan oleh beliau dari hadisnya Abu Dzar. Kata Nabi, "Ittaqillah haitsu ma kunta. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin." Takwa sama Allah dimanapun kamu berada. Kemudian iringkan kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Apa kebaikan yang bisa menghapus kejelekan? Taubat. Kedua, istighfar. Ketiga, semua amal soleh. Semua amal soleh. Kalau maksiat keburukannya itu semuanya itu dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Tapi kalau misalkan ya keburukannya itu keburukan bukan yang besar, maka dengan meninggalkan dosa besar, kebaikan bisa menghapus dosa kecil. Bisa menghapus dosa kecil. Ini saudaraku yang saya hormati, persis seperti apa yang dalam hadis. Kemudian pergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Lah hadis itu ada tambahan faedah. Selain kebaikan bisa menghapus keburukan. Satu, takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi bukan hanya di masjid, di kantor, di tempat kerja, di jalan, di rumah. Semuanya melazimi ketakwaan. Melazimi ketakwaan itu takut kepada Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ikhlas, sesuai contoh Nabi. Itu mencakup semua keadaan seseorang dituntut takwa. Dituntut takwa. Ini pelajaran tambahan. Yang kedua, setelah perintah takwa, kok ada perintah wa'ad bi'isai atal hasanata tamhuha. Iringkan keburukan dengan kebaikan. Menunjukkan semua kita nggak ada yang sempurna. Jadi walaupun sudah berusaha menjadi hamba yang bertakwa, tetap ada sisi kekurangan. Pasti itu. Pelajaran terakhir, pergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Kalau dua ini terkumpul, takwa, akhlak yang baik, paling banyak memasukkan seseorang ke dalam jannah. Nabi pernah ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam jannah? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu, kalau diringkas, tutur kata yang lembut, murah senyum, kemudian dermawan, tidak menyakiti orang, itu termasuk akhlak yang baik. Wallahu ta'ala alam. Ini kalau diperluas tentang faedah dari hadis. Jadi ayat ini cocok persis dengan hadis. Ya, sesungguhnya ya keburukan itu akan hilang dengan kebaikan. Maka iringkan keburukan dengan kebaikan, nanti akan bisa menghapus. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu, idza tabayyana makna hadil qaidah fal bi ijmalin
fal ya'mal anna idhabas sayiat yasmulu amro ini. Kalau sudah jelas makna kaidah ini secara global, maka ketahuilah hilangnya keburukan itu mencakupi dua hal. Hilangnya keburukan itu mencakupi dua hal. Satu, idhabu wuku'iha wa hubbuha fin nafsi wa karihaha bihaisu yasiru insiyakun nafsi ila tarkis sayiat sahlan wa hayinan. Makna yang pertama, kebaikan menghilangkan keburukan. Keburukan itu hilang sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Jadi, belum terjadi keburukan, dalam hati itu sudah benci kepada keburukan. Cinta kepada kebaikan, benci kepada keburukan, sehingga dia mampu menguasai diri untuk meninggalkan kejelekan itu dengan mudah, ringan. Nah, ini Masya Allah ini. Poin yang pertama, makna kebaikan menghilangkan keburukan. Nggak akan terbesit untuk melakukan keburukan. Makanya hati seseorang, kalau dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, nanti keburukan nyingkir. Belum dia lakukan sudah hilang. Ini hati seseorang. Yang kedua, kalau orang sibuk dengan ketaatan, nggak ada kesempatan maksiat. Makanya hilang. Sebelum melakukan, itu sudah Allah hilangkan. Kayak neng kaosnya tulisan, ya, teruslah bersyukur supaya lupa carane kufur. Orang kalau lesan itu alhamdulillah, alhamdulillah, dia lali itu miso-miso, muni-muni, grundel. Karena terbiasa untuk baik. Ini makna yang pertama. Jadi dihilangkan keburukan itu sebelum terjadi sudah nggak ada. Kalau orang sibuk dengan perkara yang baik. Perkara yang baik. Ya. Sebagaimana dalam ayat walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanah fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah cintakan kepada kalian iman. Allah hiaskan dalam hati kalian. Jadi keimanan itu dicintai, dihiaskan dalam hati, sehingga benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Wa yakunu hadza min khasaisil hasanati kulliha. Ini merupakan kekhususan kebaikan semuanya. Kekhususan kebaikan semuanya itu bisa menjadikan seseorang terhindar dari keburukan. Ya, sampai nanti nggak terjatuh. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kalau seorang pengen dihilangkan keburukan dengan kebaikan, sibukkan diri dengan kebaikan. Sibukkan diri dengan kebaikan. Kalau orang sudah sibuk kebaikan-kebaikan, lali carane maksiat. Jadi nanti dia sudah lupa maksiat itu piye tuh? Nggak paham saya. Karena sudah terbiasa dengan perkara-perkara yang baik. Ini wallahu ta'ala alam untuk poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kebaikan itu menghilangkan keburukan. Wa yasmulu aidon mahwu ismiha idza waqa'at. Wa yakunu hada min khasaisil hasanati kulliha fadlan minallahi ala ibadi sholihin. Yang kedua mencakup, ya, dihapus dosa ketika terjadi. Kalau yang kedua ini dia sudah lakukan maksiat, cuman dengan kebaikan yang dia lakukan dihapus. Dan ini merupakan kekhususan kebaikan semuanya. Karunia dari Allah kepada hambanya yang soleh dihapus. Wah, Masya Allah. Makanya apa bedanya dosa dihapus dengan diberikan ampunan? Diberikan ampunan. Kan ada nanti ada ada maghfirah, ada kemaafan, ada ampunan. Kalau ampunan itu di dunia ditutupi. Di dunia ditutupi. Kemudian pengaruh dari keburukan maksiat masih berjalan. Catatan keburukan masih ada.
Di akhirat Allah nanti masih mintai pertanggungan jawab, walaupun akhirnya dimaafkan. Itu maghfirah. Tapi kalau sudah dihapus, berarti catatannya nggak ada. Dampak buruk dari maksiat sudah hilang. Di akhirat Allah sudah nggak mintai tanggung jawab. Makanya dimaafkan, dihapus itu, Masya Allah, lebih tinggi. Lebih tinggi daripada maghfirah. Nah ini makna yang kedua. Ya, walaqad bahasal ulama'u hahuna makna sayiat allati tudhibuhal hasanat walladhi yataharraru fil jam'i baina aqwalihim an yuqala. Dan sungguh para ulama telah membahas di sini tentang makna keburukan. Keburukan yang hilang dengan kebaikan. Ya, yang keseluruhannya itu tidak lepas dari ucapan-ucapan mereka untuk dikatakan apa hasanat yang bisa menghapus semua keburukan. Tadi kita sampaikan kan 3. 1 taubat, 2 istighfar, 3 amal soleh. Kalau taubat nanti akan diterangkan semua dosa. Walaupun dosa musyrik, misalkan murtad, misalkan praktek sihir, misalkan melakukan maksiat apapun, itu dengan taubat Allah akan hapus. Ya, tapi kalau di bawah itu mungkin dengan istighfar atau mungkin dengan melakukan kebaikan, wudu. Wudu itu dosanya nanti akan keluar sampai dari kuku-kukunya. Tapi dengan catatan selama dia tinggalkan dosa yang besar. Itu kesimpulan dari para ulama. Kemudian dibahas dulu. In kanatil hasanatu hiya taubatus shadiqah. Kalau kebaikan yang menghapus keburukan itu taubatan yang tulus, sawaun minasyirki au minal ma'asi, fa inna hasanata tauhid wa taubatun nasuh la tabqa sayi'atun illa mahatha wa adhabatha. Wa'at habatha. Kata Syekh, kalau kebaikannya itu taubatan yang tulus karena syirik atau maksiat, maka sesungguhnya kebaikan tauhid, taubatan nasuha, keburukan tidak tersisa. Kecuali dihapus, kecuali Allah akan hilangkan. Berarti hasungan kepada kita, kalau pengen keburukan kita hilang, taubat terus. Taubat terus. Apa bentuk taubat itu? Kapan seseorang dikatakan taubatnya shadiqah, taubatnya nasuh? 1, maksiat dihentikan. Maksiat dihentikan. Ya. 2, nyesel. 3, berjanji tidak akan mengulangi. 4, itu ikhlas karena Allah. Yang 5, pintu taubat belum tertutup. Kapan tertutupnya pintu taubat? Kalau napas sudah di tenggorokan. Jadi sudah grog-grog sakaratul maut, tobat nggak diterima. Walaupun itu syirik. Misalkan apa maksiatnya syirik, sudah tobat. 5 itu tadi. Zina, tobat. Apa tobatnya? 5 itu tadi. Ya. Misalkan apalagi minum minuman keras. Tobatnya 5 itu tadi. Apalagi di masa Nabi itu ada laki-laki pakai cincin dari emas. Apa boleh laki-laki memakai emas? Haram. Ya, memakai cincin dari emas. Sama Nabi copot, buang. Sama sahabat yang lain, ambil, intafi, manfaatkan. Kata dia, saya nggak akan mengambil sesuatu yang dibuang oleh Rasulullah SAW. Jadi misalkan apa? Oh, saya pakai cincin emas, taubat. Tak lepas. Terus itu cincinnya gimana kan? Karena dari emas dijual boleh. Ya, tapi jangan bentuk cincin laki-laki, misalkan. Itu tobat. Apalagi tobatnya misalkan miso-miso. Bentuk tobatnya 5 tadi. Saya sekarang sudah nggak miso, nyesel saya. Saya tidak akan mengulangi. Saudaraku yang saya hormati, seperti itu. Nanti kejelekan tidak tersisa, dihapus, dihilangkan. Lihat dalilnya. Walladzina la yada'una ma'allahi ilahan akhar.
Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wala yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Yudha'af lahul adab yaumal qiyamati wa yahlut fihi muhana. Orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Tidak syirik. Tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali alasan yang benar. Jiwa siapa yang haram? Paling haram jiwa mukmin. Setelahnya jiwa orang kafir dhimmi. Orang kafir yang taat kepada penguasa muslim. Setelahnya kafir mu'ahad. Orang kafir yang ada perjanjian damai. Setelahnya kafir musta'man. Ada jaminan keamanan. Jiwa yang halal itu cuma kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Atau dengan hak Islam. Apa misalkan hak Islam? Bunuh dikisos. Ya, sudah menikah dengan pernikahan yang sah, sudah pernah kumpul walau sekali, zina. Orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan alasan yang benar, tidak berbuat zina. Siapa yang melakukan itu, dia akan jumpai dosa, dilipat gandakan adab di hari kiamat, kemudian dikekalkan dalam kehinaan. Kelanjutannya, illa man taba wa amana wa amila amalan solihah. Kecuali yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Tobat, iman dan amal soleh. Maka faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti kejelekan mereka itu dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima. Dan Allah maha pengampun lagi maha belas kasih. Wa man taba wa amila solihah fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertobat beramal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah, ada tempat taubat, Allah akan diterima tobatnya. Jamaah yang saya hormati, ini poin yang pertama. Jadi poin yang pertama, kalau seorang pengen dosanya dihapus, itu taubatan nasuha. Ya tadi sudah kita kasih contoh, mulai dari syirik, mulai dari zina, mulai dari minum-minuman keras, mulai dari misalkan tadi kita kasih contoh sahabat memakai emas. Kemudian sudah kita kasih contoh miso-miso misalkan. Banyak sekali apapun kemaksiatan yang kita lakukan, pengen Allah hapus, taubatan nasuha. Dan taubat ini jangan ditunda. Tobat sok wayan wis tuwek. Enggak ada jaminan hidup kita sampai tua. Ya. Pengunduran taubat itu penghalang dari kebaikan. Seperti kisah yang dibawakan oleh Imam Qurtubi, ada seorang namanya Aksha. Yang Aksha itu sudah punya keinginan kuat masuk Islam, tobat. Tapi karena koncone begundal-begundal, itu neng dalan dicegatnya bisa mau ke Madinah menghadap Nabi, masuk Islam. Kata temannya, kowe yang mlebu Islam kon salat. Kata Aksha, salat itu baik, khidmat kepada Allah. Nanti kalau kamu masuk Islam, suruh sedekah. Kata Aksha, sedekah itu baik, berbagi kepada sesama. Nanti kalau kamu masuk Islam, nggak boleh zina. Kata Aksha, zina itu keji dan saya sudah tua. Yang terakhir, Aksha, nanti kalau kamu masuk Islam, nggak boleh minum minuman keras. Wah, kata Aksha, iki sing abot. Ya, orang oleh mendemi berat, kata dia. Akhirnya temennya kasih saran, ngene wae Sya, mulai pol-pol keleh mendem setahun, tahun depan masuk Islam. Kata Aksha, wah cerdas ini. Ya, solusi terbaik katanya. Betul. Akhirnya pulang dengan niatan mendem setahun di pol-polke, tahun depan masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Begitu pulang, jatuh dari kendaraan, mati. Ini menunda taubat itu bisa mengantarkan seseorang terhalang dari kebaikan. Makanya jangan ditunda. Penundaan taubat itu termasuk makar syaitan. Taswib saufa. Nanti. Itu bisa mengantarkan seseorang nanti tercegah dari kesempatan untuk bertobat. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Nanti masih ada, ya. Contoh setelah taubat yang kedua, amal kebaikan secara umum. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita semangat berbuat baik sehingga lupa bagaimana cara maksiat. Demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk semangat bertobat.
Sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.